Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hidup sangat mudah untuk kita rasakan, tetapi sangat sulit untuk kita definisikan. Semua orang, termasuk anak kecil, sangat mudah untuk mengetahui sesuatu itu hidup atau mati. Manakala ada seseorang yang datang ke kebun, kemudian dia perhatikan satu pohon, daunnya terus bertumbuh, kemudian rantingnya semakin melebar, akarnya semakin menguat, merambat. Dia simpulkan itu adalah pohon yang hidup. Kemudian dia beralih pandangan, memperhatikan pohon yang agak lain dari yang lainnya. Keseluruhannya itu kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Daun berguguran, rantingnya kering, pohonnya kering, maka dia akan simpulkan itu adalah pohon yang mati. Begitu juga kehidupan kita manusia maupun hewan. Diperhatikan, manusia tumbuh, bergerak, makan, berkembang biak, seperti halnya juga hewan, maka itu pun kita bisa artikan itu adalah kehidupan. Karena memang kita bisa melihat perkembangannya atau pertumbuhannya. Tetapi ini baru bisa diartikan sebagai kehidupan secara biologis. Hal lainnya, ketika kita pernah mendengar suatu tempat yang dimana dulunya ramai, banyak orang, tetapi karena ada peperangan sehingga tempat tersebut luluh lantak, ditinggalkan penghuninya, tidak memperlihatkan adanya komunikasi yang biasanya terjadi, maka biasa orang menyebutnya dengan kota mati. Karena memang tidak terlihat lagi yang namanya komunikasi. Maka dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai kehidupan secara sosiologis. Secara sosiologisnya telah mati. Ya. Tetapi apa ya sebenarnya kehidupan sesungguhnya? Kehidupan yang dimana kita berada di sini, di bumi Allah. Ya. Tentu kita sebagai seorang muslim sering mendengar ceramah-ceramah dari guru-guru kita bahwasanya kita diciptakan oleh Allah ke dunia memiliki tujuan. Memang benar. Ucapan atau penjelasan yang disampaikan oleh guru-guru kita memang berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir menjelaskan berkaitan dengan ayat ini bahwasanya Allah tidak memiliki tujuan apapun kecuali satu, memerintahkan kita agar beribadah kepadanya, termasuk jin. Nah, karena kita sebagai manusia, maka fokus kepada kita bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah. Beribadah yang benar tentu sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan untuk kita. Allah memerintahkan, tentu kita bisa melihatnya di dalam Al-Quran. Bagaimana mempraktekkannya, tentu kita bisa mengetahui bagaimana Rasulullah berbuat ataupun beramal. Karena kalau misalkan kita beribadah tanpa dasar Al-Quran, tanpa meneladani Rasulullah, maka tentu ibadah itu tertolak. Memaknai ayat atau mengamalkan ayat di dalam Al-Quran, misalkan Allah mewajibkan kita sholat, tapi kita tidak mau mencontoh Rasulullah dalam sholat, maka apa yang terjadi? Sholat kita tentu akan tertolak. Kita mau mencontoh siapa kalau bukan mencontoh Rasulullah? Saking semangatnya sholat subuh bisa 10 rakaat.
Ketika ditanya sama yang lain, ini kok kamu aneh, sholat subuh 10 rakaat kan cuma 2. Iya nih, lagi semangat-semangatnya, nggak bisa. Ya. Jadi tidak hanya sekedar modal semangat saja, tetapi juga dengan ilmu lainnya. Ya. Kita mengerti betul memang kewajibannya ada, Allah yang memerintahkan, kita mengerti betul memang secara amalnya ada, kita bisa mencontoh Rasulullah. Terus bagaimana ketika saat ini mau mencontoh Rasulullahnya udah wafat. Ya tentu banyak ya kitab-kitab riwayat terkait dengan apa yang Rasulullah lakukan dalam beramal ketika masa hidupnya. Ya, banyak kitab-kitab yang riwayatnya itu sangat sahih, dipercaya. Dan kemudian itu pun perlu dijelaskan lagi oleh guru-guru kita, para ulama. Ya. Sehingga apa? Sehingga disinilah perlu atau pentingnya kita menuntut ilmu. Ya. Jangan karena kita sibuk, kita beralasan tidak sempat untuk mengaji. Ya. Bekerja ada waktunya, mengaji pun kita harus siapkan waktunya. Ya. Jadi dengan kesibukan kerja tidak bisa menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Saya pernah ya mendengar salah satu cerita dari teman sebelum bekerja sangat-sangat rajin ngaji, sholat, tapi sangat berbeda ketika sudah mendapatkan pekerjaan. Ngaji, sholat itu sudah enggak. Saya pribadi sedih mendengarnya. Ya. Dan dia pun ketika bercerita tentu dengan mata berkaca-kaca, karena dia merasa ini bukan saya, gitu. Ada yang kosong dalam hatinya. Ya. Maka dari itu, ketika kita sibuk pun harus kita siapkan waktunya untuk menuntut ilmu. Ya. Karena apa? Dengan kita menuntut ilmu agama dari hal yang terbesar, jadi belajar agama itu harus dari yang paling mendasar dulu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar urusannya, yaitu tentang akidah. Ya. Akidah dulu yang harus kita pelajari dengan baik-baik, ya. Baru kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, dalam kesibukan apapun, mari kita senantiasa menempuh perjuangan untuk mendapatkan ilmu agama. Ya. Insya Allah saya yakin teman-teman bisa mengatur waktu itu. Tinggal kita merenungkan kembali bahwasanya Allah punya tujuan menciptakan kita ke dunia itu untuk ibadah. 1 kali 24 jam itu, sekalipun semenit, Allah tidak menginginkan untuk digunakan dalam hal-hal di luar ibadah atau untuk bermaksiat. Ibadah yang benar seperti apa, maka disitulah kita perlu mengaji. Sekalipun kita jauh dari kampung halaman, insya Allah di tempat perantauan pun kita bisa menuntut agama. Tinggal kita mencari informasi di mana tempat ngaji untuk bisa kita datangi. Tentu kita berharap tidak jauh dari rumah kita. Gitu. Kita ngaji seluruhnya. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, tidak hanya membahas tentang perkara akidah, tetapi juga syariah, ya, hukum-hukum muamalah, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, ya, akhlak dan sebagainya. Jadi kita harus mengkaji Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan kita pun harus bisa memanage waktu dengan baik, karena pasti dalam sehari 1 kali 24 jam itu ada waktu yang bisa kita atur untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus khawatir ketika kita
sibuk dan memang pengennya itu menghindari yang namanya majelis ilmu, ya benar-benar Allah sibukkan kita dengan urusan dunia, sehingga kita jauh dari pedoman hidup kita sesungguhnya, yaitu Al-Quran. Bagaimana ketika dalam posisi itu kemudian Allah wafatkan kita? Apa kita tidak khawatir matinya kita dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah? Karena apa? Karena waktu kita dihabiskan dengan perkara-perkara duniawi. Sekali lagi, sesibuk apapun kita harus talabul ilmi. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa tahu tujuan Allah menciptakan kita ke dunia. Dari situlah mudah-mudahan menjadi bekal kita bisa menempuh kehidupan ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita ke dunia, yaitu untuk beribadah. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.